Ada makhluk yang ditugaskan untuk menopang bumi, bahkan di hadapannya, alam semesta hanya seperti butiran debu di hadapannya. Yang lebih mengejutkan, ukurannya jauh lebih besar dari Ars. 8 makhluk terbesar yang akan kita bahas kali ini tidak pernah dibahas dimanapun, tidak pernah ditampilkan di film, dan terlalu besar untuk dibayangkan. Seluruh alam semesta yang kamu anggap tak terbatas sebenarnya hanya lapisan pertama. Dan di luar langit pertama ada makhluk bergerak sedikit saja. Realitas bisa hancur. Siapa sajakah 8 makhluk ini? Sebelum kita masuk lebih jauh, tekan like dan share video ini agar ada lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. 8. Burung Anqa. Setelah Allah memusnahkan seluruh Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dan para pengikutnya turun dari gunung tempat persembunyian mereka. Namun, seluruh muka bumi sudah bergelimpangan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satupun tempat yang bisa dipijaki oleh manusia. Pada saat itulah, Allah mengutus burung yang di dalam. Sebagian riwayat disebut dengan burung Anqa. Di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah di muka bumi, ada satu makhluk yang namanya hampir lenyap dari ingatan manusia. Namun gaung kisahnya masih tersimpan dalam kitab-kitab para ulama dan ahli hikmah. Makhluk bersayap raksasa yang kebesarannya membuat gunung tampak kecil dan keperkasaannya membuat para raja hanya mampu bersembunyi dalam doa. Anqa adalah burung terbesar yang pernah diciptakan. Tubuhnya begitu besar hingga saat ia bertengger di atas gunung, puncak itu tampak seperti sekadar batu kecil di bawah cakarnya. Sayapnya terbentang sejauh mata memandang. Ketika ia terbang, langit menggelap seolah tertutup awan badai. Cengkeramannya mampu mengangkat seekor gajah sebagaimana elang menangkap tikus. Tidak ada makhluk darat yang mampu melawannya. Tidak ada burung yang mampu menandingi ketinggiannya. Dan bila sayapnya mengepak, udara di bawahnya meraung seperti banjir besar, seperti hutan yang tumbang diterpa badai, seperti langit yang menggeram sebelum kiamat, teror yang menghantui umat manusia. Dikutip di dalam kitab Ajaibul Makhlukat, pada masa dahulu, ketika manusia masih hidup dalam ketakutan akan makhluk-makhluk besar ciptaan Allah, Anqa sering turun dari langit untuk menculik manusia dari rumah-rumah mereka. Ia menyambar dari balik awan, masuk ke perkampungan tanpa suara, mengangkat manusia seperti butiran pasir. Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa Anqa memiliki warna bulu yang beragam, seakan setiap helai sayapnya memantulkan cahaya langit. Tangisan ibu, jeritan anak-anak, dan doa-doa putus asa mengiringi setiap kehadirannya. Tak seorang pun berani melawan, tak ada pasukan yang mampu mengejarnya. Namun, kejahatannya mencapai puncak saat ia menculik seorang pengantin perempuan yang sedang dihiasi pada hari pernikahannya. Kebahagiaan berubah menjadi duka dalam sekejap. Tangisan keluarga memenuhi langit. Saat itulah seorang nabi yang saleh, Nabi Hanzalah, mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, hamba-hambamu telah terlalu lama tersakiti oleh makhluk ini. Jika engkau berkehendak, maka binasakanlah ia atau jauhkan ia dari manusia." Dan doa itu pun dikabulkan. Burung Anqa dibuang ke sebuah pulau terlarang. Allah tidak langsung memusnahkan Anqa. Sebaliknya, Dia memindahkannya ke sebuah pulau yang berada jauh di tengah lautan luas, di bawah garis khatulistiwa. Sebuah pulau yang tidak pernah mampu dijangkau manusia. Pulau itu dipenuhi gajah, kerbau, harimau, binatang buas, dan burung pemangsa raksasa. Namun anehnya, semua makhluk itu tunduk kepada Anqa. Tidak ada yang melawannya. Tidak ada yang melarikan diri darinya. Ia adalah raja tanpa mahkota, penguasa tanpa singgasana. Ia tidak memangsa makhluk-makhluk itu karena mereka berada dalam kekuasaannya. Bila Anqa berburu, mangsanya bukan binatang biasa, melainkan gajah, ikan raksasa yang membangkang dan tidak tunduk kepada dirinya. Setelah ia kenyang, sisa-sisa makanannya menjadi rezeki bagi makhluk lain di bawah kekuasaannya. Dikisahkan oleh seorang pedagang yang pernah tersesat di samudera. Kami terombang-ambing tanpa arah. Lalu tampak oleh kami awan hitam besar seperti mendung tebal. Para pelaut berkata, "Itulah Anqa." Kami mengikutinya, berada di bawah bayangannya. Kami berdoa kepada Allah
agar ia menuntun kami. Ia terus berjalan di atas kami hingga kami menemukan jalan keluar. Lalu ia pun menghilang. Seolah-olah di balik keganasannya, Anka masih menjadi alat kehendak Allah, menjadi penunjuk bagi yang terhilang. Umur Anka disebut mencapai 1700 tahun. Ia baru kawin saat berusia 500 tahun. Saat tiba waktu bertelur, sang betina merasakan sakit yang luar biasa. Maka jantan mengambil air laut dengan paruhnya dan menyuntikannya ke tubuh betina hingga keluarlah telur. Mereka mengeraminya selama 125 tahun. Ketika telur menetas, terjadilah peristiwa paling mengerikan. Jika anaknya betina, sang betina mengumpulkan kayu bakar. Sang jantan menyalakan api dengan paruhnya. Lalu betina masuk ke dalam api dan terbakar. Dan anaknya menjadi pasangan bagi jantan. Jika anaknya jantan, maka sang jantanlah yang membakar dirinya. Dan anaknya menjadi pasangan bagi betina. Siklus kehidupan yang mengerikan. Para ulama menyebutkan bahwa masih banyak kisah lain tentang Anka yang lebih menakjubkan dari ini. Namun, karena tidak semua bersumber dari perawi yang dapat dipercaya, maka kisah ini saja sudah cukup menjadi peringatan bahwa sebesar apapun makhluk, setinggi apapun ia terbang, tetap tunduk di bawah kekuasaan Allah. Tujuh, ular Syuja'ul Aqra. Ia bukan sekadar ular, tetapi penjelmaan azab yang akan membelit manusia di hari hisab. Di antara makhluk paling mengerikan yang Allah ciptakan, Syuja'ul Aqra bukan hidup di dunia, melainkan di alam akhirat. Ia tidak lahir dari telur, ia tidak berkembang biak, ia diciptakan langsung sebagai alat azab. Makhluk yang disebut Rasulullah, Syuja'ul Aqra, disebut dalam hadits syahih, siapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijadikan seekor ular botak yang berbisa, yang akan membelitnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1403 dan Muslim nomor 987. Ular itu berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Ular Syuja'ul Aqra memiliki arti. Syuja' berarti hewan jantan yang berani dan ganas, sedangkan Aqra berarti botak. Diriwayatkan ular ini memiliki kepala yang botak karena sangat beracun bisanya, sehingga sisik di seluruh di tubuhnya menjadi rontok. Ular ini memiliki ukuran yang mengerikan. Para ulama menjelaskan, Syuja'ul Aqra bukan ular dunia. Kepalanya sebesar batu gunung. Mulutnya dapat menelan tubuh manusia seutuhnya. Matanya menyala seperti bara api. Racunnya bukan mematikan, tetapi membuat sakit tanpa mati. Ia membelit dari kaki hingga leher, lalu menggigit wajah orang itu berulang kali. Dalam riwayat disebutkan, ia akan memukul dan menggigitnya hingga hari penghisaban selesai. Tidak ada pingsan, tidak ada mati, tidak ada akhir. Lalu, siapakah orang yang akan disiksa oleh ular ini? Mereka adalah orang yang diberi rizki oleh Allah, memiliki harta dan tahu akan kewajiban zakat, namun dengan sengaja tidak membayar zakat. Di dunia mereka menimbun harta, di akhirat harta itu berubah menjadi ular. 6. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpin dari semua malaikat. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita ingin mengilustrasikan besarnya malaikat Jibril dari hadis di atas, jarak cakrawala tidak tetap, melainkan bergantung pada ketinggian mata pengamat dari permukaan laut. Secara umum, bagi manusia rata-rata yang berdiri di pantai, cakrawala berjarak sekitar 4,5 hingga 5 km. Semakin tinggi posisi Anda, misalnya di atas bukit setinggi 30 meter, jarak cakrawala sekitar 19 km. Jika dari atas pesawat terbang, jarak cakrawala sekitar 357 km.
Sekarang kita anggap saja kita ambil hitungan cakrawala dari atas pesawat. Berarti satu sayap malaikat Jibril adalah 357 km. Jika malaikat Jibril memiliki 600 sayap, maka besar seluruh sayap malaikat Jibril adalah 214.000 km. Masya Allah, ini setara dengan hampir 17 bumi yang dijejerkan. Malaikat Jibril bukan hanya raksasa, tapi dia sudah jauh lebih besar dari sekedar planet. Tapi dia tunduk dan patuh pada seluruh perintah Allah. Tentunya hitungan ini masih bisa salah, bisa jadi cakrawala. Yang dimaksud Rasulullah adalah saat beliau berada di atas burak dan berada di langit ketujuh. Tentu jarak cakrawala akan semakin jauh, dan wujud malaikat Jibril jauh melebihi perhitungan yang sudah kita sebutkan tadi. 5. Bahamut. Pada video sebelumnya yang berjudul 8 makhluk mengerikan di kapal Nabi Nuh, kita sudah membahas tentang Bahamut Syagir yang memiliki arti Bahamut kecil, dan yang akan kita bahas kali ini adalah versi yang jauh lebih besar. Bahamut bukan sekadar legenda, ia disebut dalam riwayat-riwayat klasik para ulama tafsir dan ahli atsar sebagai makhluk raksasa yang berada di lapisan terdalam alam ciptaan. Ia bukan hidup di laut dunia, tetapi di bagian alam semesta yang paling bawah, yang berada di bawah lapisan bumi dan langit. Para ulama menggambarkan Bahamut adalah seekor ikan raksasa yang memiliki kepala seperti gajah yang memiliki taring yang sangat tajam. Dalam beberapa riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan As-Suyuti, dan dijelaskan di dalam kitab Khadiratul Ajaib wa Faridatul Gharaib karya Zakaria Al-Qazwini, Bahamut adalah seekor ikan yang sangat besar. Disebutkan bahwa konsep bumi yang banyak dipercayai oleh orang terdahulu sebenarnya ditopang oleh seorang malaikat dengan susunan sebagai berikut. Bumi berada di atas malaikat yang diperintahkan Allah untuk memikul bumi. Kemudian di bawah malaikat tersebut ada makhluk semacam banteng bernama Al-Kautsan atau Kuyutha, yang pada sebagian riwayat dikatakan bahwa dia memiliki 4.000 mata. Dan Bahamutlah yang menopang 3 makhluk yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Katsir menukil riwayat ini dalam tafsir Quran surah Al-Qalam ayat 1 ketika menjelaskan makna sumpah Allah, Nun, demi pena, dan apa yang mereka tuliskan. Sebagian ulama menafsirkan huruf Nun sebagai nama makhluk besar di bawah bumi yang oleh banyak ahli tafsir dikaitkan dengan Bahamut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, antara telinga Bahamut dan matanya sejauh perjalanan 500 tahun, disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Hay'ah As-Saniyah, dan dikutip juga dari buku Manual de Zoologia Fantastica karya Georges Louis Borges. Dia menyebutkan jika seluruh lautan di bumi tidak akan lebih besar jika ditempatkan di lubang hidungnya daripada sebutir biji sawi di gurun. Bayangkan, jarak telinga ke mata saja melebihi segala sesuatu yang dapat dibayangkan manusia-manusia. Tubuhnya menampung banteng Kuyutha, padahal di atas banteng tersebut ada malaikat yang sedang memikul bumi. Namun Bahamut tidak bergerak, ia tidak memberontak, ia tidak mengguncang, karena Allah menahannya dan dia patuh sepenuhnya kepada Allah. Namun jika ia bergerak, para ulama menggambarkan seandainya Allah mengizinkan Bahamut bergerak, maka seluruh lapisan alam akan runtuh. Namun ia tetap diam, karena satu perintah dari Allah lebih kuat dari makhluk manapun. 4. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Para ulama menyebutkan bahwa malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap. Satu sayap Israfil disebut-sebut menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Sejak diciptakan, Israfil telah bersiap dengan sangkakala di bibirnya, menunggu perintah Allah tanpa pernah berpaling sedikit pun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah." Quran Surah Az-Zumar ayat 60
8. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Saat sangkakala ditiup, maka seluruh alam semesta akan hancur dan semua yang hidup akan mati kecuali Allah. Menurut sains, besar alam semesta yang teramati saat ini adalah 93 miliar tahun cahaya, dan kecepatan cahaya dalam 1 detik mampu menempuh jarak 300.000 km per detik. Bayangkan, jika alam semesta sebesar itu, maka setidaknya sangkakala malaikat Israfil meliputi seluruh alam semesta, atau bahkan jauh lebih besar dari alam semesta. Lalu, bagaimana dengan malaikat Israfil? Sudah pasti jauh lebih besar daripada sangkalala dan alam semesta itu sendiri. Sampai di sini, angka sudah tidak mampu berbicara. Akal pun hanya bisa terdiam menyaksikan kebesaran salah satu dari ciptaan Allah. Mungkin jika kita ingin visualisasikan alam semesta dan seluruh isinya yang berjarak 93 miliar tahun cahaya hanyalah seperti sebutir pasir, maka sangkakala seperti segenggam pasir dan malaikat Israfil seperti sebuah gunung yang besar. Jika kita berhenti sejenak dan merenungkan angka itu baru sangkakalanya saja, belum tubuhnya, belum kepalanya, belum jarak antara satu sayap dengan sayap lainnya ketika dibentangkan. Bayangkan, sahabat pustaka ilmu, seberapa kecil bumi ini di hadapannya, dan seberapa kecil pula manusia yang hidup di atasnya. Besarnya malaikat Israfil sebanding dengan besarnya tugas yang diembannya. Karena tugas meniup sangkakala bukanlah tugas ringan. Ia adalah penanda berakhirnya satu alam dan dimulainya alam yang lain. Dalam sebagian riwayat, para ulama menggambarkan bahwa antara mulut malaikat Israfil dan sangkakalahnya saja terbentang jarak yang sangat besar, menunjukkan bahwa alat yang ia pegang pun bukanlah sesuatu yang kecil. Dan meskipun Israfil adalah malaikat yang sangat besar dan sangat mulia, ia tetap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tidak pernah membantah, tidak pernah menunda perintah. Inilah pelajaran besar bagi manusia. Jika malaikat sebesar Israfil saja selalu takut dan siap atas perintah Allah, lalu bagaimana dengan kita, makhluk kecil yang hidup di satu titik kecil bernama bumi? Namun, kebesaran malaikat Israfil bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa hari kiamat itu pasti. 3. Malaikat Hamlatul Arsy dan di atas malaikat Israfil, Allah menciptakan makhluk yang lebih besar lagi. Mereka adalah malaikat pemikul arsa yang dikenal dengan nama Hamalatul Arsy. Malaikat ini bukan hanya besar, tetapi memikul ciptaan Allah yang paling agung, yaitu Arsy Allah. Rasulullah bersabda bahwa beliau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri salah satu malaikat pemikul arsy. Disebutkan bahwa jarak antara pundak dan daun telinganya saja setara dengan 700 tahun perjalanan burung terbang. Dan itu baru satu bagian kecil dari tubuhnya. Tentang sayapnya, para ulama menyebutkan bahwa malaikat pemikul arsy memiliki 2.400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1.200 sayap malaikat Israfil, sedangkan Israfil memiliki 1.200 sayap dan satu sayap Israfil menyamai ratusan sayap malaikat Jibril. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa alam semesta yang teramati berjarak 93 miliar tahun. Cahaya terlihat seperti sebutir pasir di hadapan malaikat Israfil, dan sekarang ada makhluk yang memiliki 2.400 sayap. Yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Sampai di titik ini, akal manusia benar-benar menyerah. Ini barulah ilustrasi panjang dari sayap, belum bagian tubuh lainnya. Rasulullah bersabda bahwa beliau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri salah satu malaikat pemikul arsy. Disebutkan bahwa jarak antara pundak dan daun telinganya saja setara dengan 700 tahun perjalanan burung terbang. Jika kita menghitung kecepatan burung terbang di dunia, ada banyak sekali variasi. Mulai dari 8 meter per jam sampai yang paling cepat adalah 380 km per jam.
Rasulullah tidak menjelaskan secara spesifik kecepatan burung apa yang dimaksud. Apakah burung yang sekarang ini kita kenal? Atau justru burung lain yang sebelumnya belum pernah kita lihat, seperti burung anka? Atau mungkin di luar sana masih ada burung yang jauh lebih dahsyat daripada burung anka dan burung yang saat ini kita kenal? Dan pada titik ini, sobat, angka-angka itu sudah tidak lagi bisa ditampung oleh logika manusia. Miliaran kilometer, jutaan matahari, kecepatan cahaya, dan itu baru jarak antara telinga dan pundak. Belum kepalanya, belum dadanya, belum kakinya, belum jarak dari telapak kakinya hingga lututnya. Bagaimana dengan keseluruhan wujudnya? Di titik ini, manusia tidak lagi sedang menghitung. Manusia sedang dihadapkan pada batas dirinya sendiri. Karena apapun angka yang kita sebutkan, tidak akan pernah benar-benar mampu menggambarkan hakikat ciptaan Allah yang satu ini. Dan kini, bayangkan, makhluk dengan ukuran sedahsyat itu tidak berdiri sendirian. Mereka berjumlah 4 malaikat, dan pada hari kiamat kelak, Allah akan menambah jumlah mereka menjadi 8 malaikat, 8 makhluk. Namun, yang paling menggetarkan bukanlah ukuran mereka, melainkan apa yang mereka pikul. Karena malaikat Hamalatul Arsy bukan memikul gunung, bukan memikul langit, bukan memikul alam semesta, tetapi memikul arsy Allah. Singgasana kebesaran yang luasnya seperti padang pasir tak bertepi. Sementara seluruh langit dan bumi hanyalah sebuah cincin kecil di tengahnya. Namun di tengah kedahsyatan itu, ada satu hal yang justru melembutkan hati orang beriman. Malaikat sebesar itu yang memikul arsy Allah, mereka berdoa untuk kita. Mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang bertaubat. Arsy. Arsy adalah singgasana terbesar yang Allah ciptakan. Bukan tempat bagi Allah seperti makhluk bertempat, tetapi lambang keagungan, kekuasaan, dan kerajaannya. Allah menyebut arsy dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Rasulullah bersabda, 7 langit dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir, dan kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin di padang pasir. Hadis riwayat Ibnu Hibban, disyahihkan Albani. Bayangkan, langit seluas galaksi hanya seperti cincin kecil di hadapan kursi, dan kursi pun cincin kecil di hadapan arsy. Maka, sebesar apakah arsy? Dari sini timbul sebuah pertanyaan. Apakah seluruh alam semesta menurut sains sama dengan 7 lapis langit menurut Al-Quran? Mari kita bedah satu persatu. Alam semesta dalam sains modern mencakup semua galaksi, semua bintang, dan semua ruang dan waktu yang bisa diamati. Yang bisa kita lihat sekarang disebut observable universe. Diameternya kurang lebih 93 miliar tahun cahaya. Ini adalah batas penglihatan manusia, bukan batas ciptaan Allah. 93 miliar tahun cahaya adalah batas manusia bisa mengamati alam semesta. Untuk luas, secara pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Sedangkan 7 langit, menurut Al-Quran adalah hal yang berbeda dengan alam semesta yang dibahas di sains modern. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Allah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Quran Surah Nuh ayat 15. Para ulama sepakat, langit dunia yang saat ini bisa diamati manusia hanyalah bagian kecil dari langit pertama yang berisi bintang, planet, dan seluruh galaksi. Artinya, seluruh alam semesta yang kita lihat dan yang bisa diamati sains modern berada di dalam langit pertama, langit kedua, hingga ketujuh berada di luar jangkauan sains. Sahabat Pustaka Ilmu, coba bayangkan, 93 miliar tahun cahaya hanyalah bagian kecil dari langit pertama, sedangkan langit ada 7 lapis, dan menurut Rasulullah 7 lapis langit beserta seluruh isinya hanyalah seperti cincin kecil yang ada di gurun pasir jika dibandingkan dengan kursi, dan kursi hanya seperti cincin kecil yang dilempar ke padang pasir
jika dibandingkan dengan arsy Allah. Masya Allah, sungguh besar sekali kekuasaan Allah. Mimin sendiri tidak berani untuk mengilustrasikan wujud arsy Allah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, makhluk dengan wujud di luar akal ini masih tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana mungkin kita makhluk sekecil manusia bisa bertingkah sombong di hadapan Allah? Satu, ular falak. Dalam tafsirnya atas surat Ghafir, Imam Al-Qurtubi menukil sebuah atsar yang diriwayatkan melalui jalur Thawr bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Ka'ab al-Ahbar. Atsar ini menggambarkan peristiwa dahsyat yang terjadi pada awal penciptaan makhluk terbesar Allah, yaitu arsy. Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, satu makhluk yang tidak pernah bisa dijangkau akal manusia. Ia adalah makhluk terbesar, paling tinggi, paling agung di antara seluruh ciptaan. Saat arsy diciptakan, ia menyadari ukurannya, menyadari kedudukannya, menyadari betapa luas dan dahsyat dirinya. Lalu terucaplah darinya, "Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah yang lebih besar dariku." Bukan karena sombong, namun karena kesadaran akan kebesarannya sendiri. Namun, seketika itu pula, arsy bergetar. Bukan hanya getaran kecil, bukan guncangan biasa. Ia berguncang dengan dahsyat, seolah merasakan kesendirian, seolah dihantui rasa bahwa tidak pantas siapapun merasa paling agung di hadapan Allah. Maka Allah yang Maha Perkasa menampakkan kepada arsy siapa sebenarnya pemilik kebesaran mutlak. Allah menciptakan seekor makhluk yang tak terbayangkan akal manusia, yaitu ular falak. Bukan ular seperti di bumi, melainkan makhluk yang melampaui batas imajinasi. Diriwayatkan, ular falak memiliki 70.000 sayap. Pada setiap sayap memiliki 70.000 bulu, dan pada setiap bulu memiliki 70.000 wajah. Pada setiap wajah memiliki 70.000 mulut, dan setiap mulut memiliki 70.000 lidah. Dan setiap lidah tidak pernah berhenti bertasbih siang dan malam. Pujian yang keluar darinya setiap hari diibaratkan seperti jumlah tetesan hujan yang turun, seperti daun yang tumbuh di seluruh bumi, pasir dan kerikil di alam semesta, dan jumlah seluruh malaikat. Makhluk itu tidak berbicara, tidak meminta, tidak menuntut. Yang ia lakukan hanyalah memuji Allah. Lalu ketika arsy mengatakan, "Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lebih besar dariku," ular raksasa itu melilit arsy. Dan di saat itulah kebenaran tersingkap. Arsy yang sebelumnya merasa paling besar, ternyata hanya sebesar setengah tubuh ular itu. Pada saat itulah arsy menyadari bahwa tidak sepantasnya dia merasa lebih agung dari makhluk lain di hadapan Allah. Sejak itu, arsy pun tunduk, tidak lagi merasa paling besar, tidak lagi merasa paling tinggi, karena di hadapan Allah, bahkan makhluk terbesar pun hanyalah hamba. Sahabat pustaka ilmu, mengenai kisah penciptaan ular falak Mimin, tidak menemukan dalil yang syahih, baik dari hadis maupun Al-Quran. Mimin mendapatkan referensinya dari berbagai kitab ulama tafsir. Terlepas dari benar atau tidaknya tentang makhluk ini, ada satu pelajaran yang dapat kita ambil: jangan pernah merasa sombong di hadapan Allah, apalagi sampai menghina dan mencela ciptaan Allah yang lain. Karena jika Allah menginginkan, satu makhluk saja bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta dan seluruh isinya. Jika makhluk Allah yang paling besar saja tunduk kepada Allah, maka siapa kita untuk sombong? Jika ular falak, malaikat raksasa, hingga penopang alam semesta patuh tanpa membantah, lalu apa alasan kita menunda taat? Kisah ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk membangunkan hati. Jika hari ini kita masih diberi waktu, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. Maka, sebelum napas ini diambil kembali, perbaiki sholatmu, perkuat imanmu, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Jika kisah ini menggugah hatimu, tekan like, bagikan, dan tulis "Kita semua hanyalah hamba" di komentar, agar lebih banyak jiwa tersentuh sebelum semuanya terlambat.